Lanjutkan. Kalau bicara soal survei dulu ya sebelum pendaftaran, Kang Emil ada di urutan kedua, Pak Anies ada di urutan pertama. Namun fakta realita politiknya hari ini, Pak Anies batal untuk maju di Pilkada Jakarta. Apakah itu Kang Emil melihat sebagai sebuah berkah gitu untuk kemudian naikkan urutannya menjadi urutan pertama yang terpopuler dan mungkin elektabilitasnya tinggi? Survei itu hanya pembaca mood warga di hari itu, bukan penentu takdir. Saya waktu Pilwalkot, persis di hari ini, survei saya cuma 5,8%. Melawan 8 pasangan, 3 bulan kemudian 45% oleh kerja-kerja. Gitu. Ada yang tinggi, incumbent dulu ya, 30%, berakhir dengan 11%. Jadi artinya, survei itu nggak perlu dibahas sekarang karena itu sebuah situasi yang tidak merefleksikan di akhir proses ini. Mending kita survei lagi, ibaratnya gitu ya. Antara kami, kemudian pasangan Pak Pramono dan Rano dan Pak Dharma, mungkin itu lebih relevan. Karena kalau kemarin-kemarin kan koalisi survei dilakukan saat koalisinya juga masih negosiasi. Saya kira itu. Pasti mau menambahkan bahwa kemudian sempat PKS menyandingkan kader PKS bersama Pak Anies lalu berubah gitu. Kalau tadi ceritanya memang syarat dari Kang Emil adalah ini harusnya PKS, ada semangat rekonsiliasi di situ. Tapi pendukung suara dari pendukung Pak Anies juga kan bisa dikatakan cukup besar. Apakah itu menjadi salah satu strategi kenapa PKS juga mau berkoalisi dengan koalisi Kim? Ya tentu saja kita membangun koalisi ini kan ya sesuai dengan perkembangan ya yang ada kan. Kan tadinya memang kita sampai tanggal 4 Agustus saja sudah masih memberi kesempatan supaya aman tetap aman kan. Tadinya kan begitu Mbak ya. Tapi kan ya kita fakta bahwa ada keputusan MK yang katanya dulu rapat hakimnya tanggal 1, sayangnya baru diumumkannya tanggal 20 kan, setelah 1 hari setelah kita deklarasi kan. Nah jadi ya sekarang realita politiknya seperti itu. Ya tentu ya kita berangkat dari apa adanya gitu ya. Kalau memang tadi survei masih rendah ya wajar-wajar saja Wong. Bang Emil juga masih di Bandung, saya juga artinya baru, saya kan 10 tahun ibaratnya di belakang layar Mbak. Ya setelah nggak menteri kan saya mengurus partai ya. Baru muncul sekarang saat ketua ini. Majelis Pertimbangan Pusat kan memang dapurnya partai ya, menyusun anggaran dasar, falsafah dasar perjuangan, platform partai itu kami yang garap di MPP ya. Nah tiba-tiba ditugaskan lagi untuk maju tampil gitu ya. Nah, karena ini sudah penugasan ya siap ya. Dulu ingat nggak pasangan Pak Derajat sama Pak Sehu ya waktu melawan beliau kan surveinya rendah sekali. Kemudian menyusul di akhir kan H-7 14%. Ini Pilgub Jawa Barat ya kita H-7 14%. Di hari coblos H-7 loh, 7 hari loh ya. Cuman 7 hari melonjak ke 28%. 2 kali lipat. Jadi kalau percaya banget survei, seolah-olah menjadi patokan. Ini menjadi patokan takdir, enggak juga. Ada kerja-kerja yang tidak terukur survei. Tapi benarkah mengantongi PKS berarti mengantongi suara pendukung Anies, Pak Suswono? Ya, pasti ada irisan lah ya. Ada, jelas ada irisan ada. Belum dihitung berapa persen. Karena kita juga belum mengkomunikasikan secara baik ya. Artinya kita kan belum punya waktu intens ya. Nanti kan setelah penetapan, insya Allah kita akan dialog langsung dengan masyarakat ya, menjelaskan apa yang program-program apa yang kita. Mereka kan mungkin masih was-was barangkali nanti khawatirnya program-program Pak Anies nggak berlanjut apa kan itu kemungkinan kita kan akan justru malah menambah ya yang baik yang mungkin belum ada malah kita tambahkan lagi supaya tadi kita berorientasi tingkat kebahagiaan rakyat Jakarta itu meningkat ya. Jadi percayalah kepada kami. Saya itu dinasihati umi saya, anakku jadi pemimpin itu nggak boleh pendendam. Itu saya terjemahkan artinya saya tidak melupakan menghapus jasa pemimpin-pemimpin sebelumnya. Waktu saya Gubernur Jawa Barat, 2 tahun saya puji Pak Aher di rapat paripurna dapat WTP kan. Waktu Masjid Al-Jabar beres, saya kasih panggung Pak Aher. Kalau pakai teori politik kan mending saya aja. Tapi kan saya bilang enggak, saya ingin menghargai sejarah. Nah, karakter itu saya akan bawa ke sini.
Maka saya akan pelajari yang bagus-bagus dari Pak Anies, Pak Heru, Pak Ahok yang kita lanjutkan. Tapi kami konsentrasi ke hal-hal yang belum ada tadi. Oke. Nah, kalau bicara soal kompetisi, kan udah jelas, udah pendaftaran udah selesai. Jadi kan ada 2 kandidat yang menjadi kompetitornya, Kang Emil dan Pak Suswono, ya kan? Ada Mas Pram dengan Bang Rano, ada pasangan Darmakun gitu. Bagaimana Kang Emil melihat kompetisinya? Akan seperti apa? Saya boleh bilang setara, Mbak. Mas Pram coba bayangin, lebih senior dari saya, Ya. pernah anggota DPR, menteri, sekjen partai kan. Bang Rano pernah gubernur, wakil gubernur. Pak Dharma bintang 3, Ya. loh, jenderal bintang 3 langka kan. Ya. Karena kalau bintang 4 kan terbatas. Pasangannya saya dengar IQ-nya tinggi. Jadi sebenarnya ketat dan luar biasa. Jadi kami tidak akan menganggap enteng. Filosofi saya kerja itu harus maksimal. Dulu juga sehari 10 titik, 12 titik. Ya, doakan sehat aja. Setelah itu kami serahkan ke warga apakah menu solusi kami disukai. Kami nggak akan melakukan kampanye yang jelek-jelekin orang lah ya. Itu enggak lah ya? Nggak mau. Itu udah Ya. dari 10 tahun saya jaga itu. Ya, kita mah hanya ingin, hei warga, ini ada menu makanan, pilihlah restoran kami. Ya. Walaupun di sebelah ada 2 restoran, kira-kira gitu. Karena kami enak, kami lezat, kami murah. Bukan pilihlah restoran kami karena sebelah banyak tikus apa enggak. Jadi kita akan fokus pada di debat misalkan ya tentang visi misi, tentang solusi. Kalau dirasa relevan, pilihlah kami. Kalau enggak, saya juga misalkan tidak ya, nggak ada masalah juga Mbak. Hidup itu yang penting kan bermanfaat. Tidak harus selalu di politik kan begitu. Tapi kalau memang ada takdirnya masih di politik, menjadi pemimpin ya saya jalanin seperti yang saya lakukan di 10 tahun kan saya ada pembuktian. Ya, ada track record yang bisa dicek. Ya. Pak Sus, kalau tadi Kang Emil menjelaskan, Mas Pram punya pengalaman panjang di pemerintahan pusat, di parlemen, Pak Dharma Pongrekun gitu, latar belakangnya keamanan dan militer. Apa yang menjadi keunggulan spesifik pasangan Kang Emil dan Pak Sus dibandingkan pasangan yang lain? Kalau tadi mau menawarkan ini kan, apa yang spesifik yang ditawarkan? Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya oleh Bang Emil, beliau masih muda, yang tentu akan banyak gagasan-gagasan besar ya. Saya sudah lihat tuh lebih dari 70 Mbak Afi ya. Nah ini kalau dijalankan nih rakyat Jakarta akan mendapat manfaat yang luar biasa gitu ya. Ya tentu saya yang relatif lebih senior ya tentu juga akan lebih banyak ya istilahnya wise-nya lah begitu ya, bagaimana supaya Jakarta ini kondusif lah ya, kita jagalah persatuan ini, jangan gara-gara pemilu ini atau pilkada ini terbelah. Ya. Ini sudah pengalaman lalu lah kita tinggalkan, lebih baik bagaimana menata ke depan Jakarta yang lebih baik ya. Nah makanya kontestasi ini ya dianggap sebagai hiburan juga yang gembira, yang gembira. Namanya pesta demokrasi, pesta demokrasi gitu ya. supaya demokrasi kita juga jadi makin bermutu ya, sehat ya. Nah, ini yang kita harapkan seperti itu. Ya, saya kira saya dengan Mas Pram kan juga teman, sahabat ya. Jadi artinya nggak ada masalah lah. Kompetisinya akan berjalan dengan sehat. Dengan sehat. Minim gitu. kampanye hitam Ya, dan saya kampanye negatif. tidak pada tempat. Saya udah bilang ke tim nggak boleh. Nggak boleh. Justru tadi menawarkan Kalau yang lain melakukan silakan, tapi kami tidak mau. Kami ingin demokrasi kita naik kelas, Mbak. Naik kelasnya dimulai dengan fastabihul khairat demokrasi, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan berlomba-lomba negatif campaign, black campaign. Walaupun sebagian menyukai hal-hal seperti saya, kira nggak perlu, ngapain lah. Oke. Minimal dari kami punya komitmen kuat itu. Ya. Dan kelebihan kami tadi, saya punya pengalaman ngurus kota, ngurus wilayah skala besar, plus satu koalisi dengan Pak Prabowo, itu poinnya. Kang Emil saat ini masih menjadi kurator IKN? Masih. Nah, ada juga pertanyaan, tapi kita tahu di parlemen, di Senayan, PKS ini menolak soal IKN. Apa itu juga sudah menjadi pembahasan? Kan gini, kalau boleh sederhana ya, semua boleh punya pendapat. Tapi kalau sudah diketok palu, ya semua mengikuti.
Di PKS juga begitu ya Pak? Gitu. Jadi PKS sudah berubah waktu mau nih. gabung, Udah pro IKN gimana sekarang? waktu mau gabung ke kita juga kan ada di Oh, dialektika dinamikanya ya. luar biasa. Ya, nggak semua Makanya setuju, ketika di majelis musyawarah Majelis Suro ke-11 memutuskan untuk bergabung, selesai. Ya, artinya seluruh struktur taat tunduk gitu ya. Iya. Nah, juga kita bernegara. Ya kita punya pendapat, kita punya alternatif pandangan, tetapi kan fakta bahwa di parlemen kita kalah kan Iya. gitu ya. Nah, dan ini sudah menjadi undang-undang. Nah, ketika sudah menjadi undang-undang mengikat seluruh rakyat Indonesia kan. Ya, jadi ya kita harus menerima kondisi demokrasi ya seperti itu. Ya, jadi tentu ya kita terus memberikan masukan-masukan yang terbaik lah untuk negara ini. Jadi ternyata dampaknya banyak sekali ketika PKS bergabung dengan Kim Plus dan kemudian ada Pak Suswono yang disandingkan bersama Kang Emil ya. Skalanya bukan hanya untuk Jakarta tapi juga program-program secara nasional, Kang. Itulah kenapa persatuan itu indah sekali gitu ya. Semua tuh mencintai Indonesia tapi dengan caranya. Nah, sekarang kami pernah berbeda, sekarang kami bersatu. Akibatnya apa? Dua pendapat, dua mindset yang tadinya mungkin berbeda tiba-tiba mencari Ketemu kompromi, nih. mencari kompromi, akhirnya menjadi kesepakatan bersama. Makanya saya meyakini dengan koalisi rekonsiliatif, koalisinya besar persatuan, dinamika drama politik mungkin berkurang, yang diuntungkan warga Jakarta. Oke. Tetap dengan check and balances ya. Check and balance yang Sebagai tetap berjalan. tugas baik. PKS juga akan memberi catatan. Iya. Bener nih Pak. Jangan udah Ya, ternyata seperti gabung kemarin lah, ternyata keputusan berubah nih MK ya. PKS. Saya udah minta maaf 2013 maju wali kota. Iya. Muncul lagi 2018 minta maaf lagi. Muncul lagi 2024 ya udah minta maaf lagi. Dulu dengan setelah jadi pejabat publik kan beda. Dulu warga yang kesel, yang marah, kadang-kadang mungkin bahasanya kurang nyaman. Iya. Tapi setelah jadi pejabat publik kan semua kekesalan saya bereskan dalam peraturan kan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.